Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi nih ibu semuanya. Pagi, luar biasa. Apa kabarnya nih ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, alhamdulillah kita semua sehat. Nah, baiklah. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, coba anak ibu lihat dulu sampah di sekitar meja, kursi, di bawah laci. Ada sampah lagi nak? Tidak. Bagus. Nah, kalau sudah tidak ada sampah, tandanya kita sudah siap untuk belajar. Nah, sebelum mulai belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk yang memimpin doa kali ini, anak ibu yang datangnya paling pagi. Siapa yang paling pagi tadi datangnya? Ibu, Iya Ali. Coba siapkan kawan-kawannya untuk berdoa. siap berat sebelum kita belajar. Mari kita berdoa. Mari mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sarapan di rumah tadi pagi? Ada. Bagus. Nah, sekarang ibu cek kehadiran anak ibu semuanya terlebih dahulu. Coba lihat teman di kiri dan di kanannya. Ada yang tidak masuk? Masuk semua? Masuk. Nah, bagus. Kita harus bersemangat datang ke sekolah agar kita mendapatkan ilmu. Nah, sekarang selanjutnya menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Nah, kali ini kita nyanyi Garuda Pancasila. Berdiri semuanya. Sudah? 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, silakan duduk lagi. Nah, langsung saja kita masuk pelajaran kita pada minggu ini atau pada hari ini, yaitu pelajaran tentang coding dan kecerdasan artifisial. Menyambung dari materi minggu lalu. Siapa yang masih ingat apa materi kita pada minggu lalu? Iya, bagus. Hari ini kita masuk tentang berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Anak ibu pernah mendengar kata coding? Pernah. Minggu lalu sudah kita bahas coding dan kecerdasan artifisial. Nah, ini setelah anak ibu belajar hari ini, anak ibu nanti atau anak ibu diharapkan dapat memahami konsep berpikir komputasional. Nah, bagaimana sih konsep berpikir komputasional itu? Selanjutnya, menjelaskan aktivitas dan kerangka berpikir komputasional. Yang selanjutnya lagi, memberikan contoh penerapan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak ibu itu tahu mana yang termasuk berpikir komputasional dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang selanjutnya, mengaitkan antara berpikir komputasional dengan coding dan kecerdasan artifisial. Nah, apa itu berpikir komputasional? Siapa yang masih ingat? Apa itu berpikir komputasional?
dekorasi, menghias rumah, menghias untuk tempat acara. Apa lagi? Memasak makanan. Mana tahu nanti anak ini datangnya bersama orang tua. Orang tua ini kita kasih jajan. Ini dah kita kasih makanan. Kita nasi goreng kita buat. Entah itu nanti miso atau lontong. Nah itu bisa anak ibu kerjakan secara sendiri semua itu. Memerlukan bantuan orang lain. Nah pada dekomposisi inilah nak kita memecahkannya menjadi bagian yang lebih kecil. Misalnya ini ulang tahun Marsha. Nah Marsha minta tolong sama Egi. Egi tuliskan undangan ini di acaranya hari Senin tanggal 20 ya dia. Di rumah saya jam 2. Nanti sama Dewi tolong belikan jajan-jajan ya Dewi ya untuk snack boxnya atau untuk bingkisan anak teman-teman pulang nanti. Nah Marsha sendiri itu dia pergi beli kue ulang tahunnya, kue tarnya. Nanti Nabila disuruhnya apa lagi bagiannya yang belum? Mendekor. Mendekor rumahnya tempat nanti untuk mengadakan pesta. Nah orang tua kalian dimintai tolong untuk memasak. Selesai masalah yang besar tadi nak? Selesai dengan membagi-baginya menjadi bagian yang lebih kecil. Nah seperti itulah dekomposisi. Nah yang selanjutnya siapa yang tahu bilangnya 2? Iya Nabila. Pengenalan pola mencari kesamaan dari masalah yang dihadapi. Nah yang kedua bilangnya itu pengenalan pola. Nah apa itu pengenalan pola? Mencari kesamaan. Dari masalah yang dihadapi. Mencari kesamaan dari masalah yang dihadapi. Abraham pernah mendengar kata pola? Pernah di mana? Apa contoh pola yang pernah Abraham dengar? Nah, di ruangan kelas kita ini ada polanya, nak. Ada. Coba siapa yang tahu mana yang berbentuk pola di ruangan kelas kita ini? Jendela, bagus. Jendela, terus apa lagi? Apa nak? Hiasan apa? Hiasan jendela. Nah, coba anak ibu lihat ke hiasan jendela kita dulu. Nah, apakah itu berbentuk pola? Berbentuk pola kan dia? Iya, pola apa yang ada pada hiasan kelas kita, hiasan jendela kita? Kertas, pipet, kertas, pipet, kertas, pipet, dan seterusnya. Nah, itu termasuk pola. Antara pola kertas, pipet berselang-seling selanjutnya. Yang selanjutnya apa lagi, nak? Yang ketiga. Yang ketiga yaitu abstraksi, yaitu memfokuskan pada informasi penting saja. Nah, informasi di luar dari itu kita abaikan. Nah, yang keempat yaitu algoritma. Nah, algoritma ini menyusun langkah-langkah simetris untuk menyelesaikan masalah. Nah, contohnya itu misalnya siapa di sini yang pernah membuat air teh? Pernah nggak? Abraham, Edi. Ada yang tak pernah membuat air teh di sini? Pernah semua kita kan? Nah, tak membuat air teh, membuat air kopi lah malah. Nah, ada langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam membuat air teh, nak? Ada. Nah, apa saja langkah-langkahnya? Rebus air atau masak air. Terus apa lagi? Memasukkan gula. Bagus, memasukkan gula. Kemana kita masukkan? Ke cangkir atau ke dalam gelas. Apa lagi, nak? Masukkan teh, kita pakai teh celup ya. Nah, kita ambil teh, kita masukkan di dalam gelas yang sudah ada gula. Terus apa lagi langkah selanjutnya? Memasuki air ke dalam Air yang sudah mendidih kita siramkan ke dalam gelas yang sudah ada gula dan tehnya tadi kita siram. Terus apa lagi langkahnya?
Nah, coba tengok, geserkan. Coba. Nah, ini apakah seperti ini gambarnya? Ya. Nah, coba anak ibu klik ini yang tanda panah ke kanan ini. Klik. Sudah? Nah, jalankan. Klik lagi tanda panahnya. Ambil yang triangle. Nah, ini. Nah, ini juga dikatakan dengan pola. Ada ibu susun. Ambil dari yang di bawah sini, masukkan ke dalam salah satu pola yang kosong. Nah, dengan melihat apa pola yang harus kita isikan di selanjutnya. Coba anak ibu kerjakan dulu. Dia polanya berbeda-beda ya. Ganti-gantian. Nah, coba ibu panggil satu persatu ke depan. Sudah bisa semuanya? Sudah bisa semuanya? Nah, ibu coba satu persatu ya. Nafila. Bagus. Tepuk tangan untuk Nafila. Selanjutnya Nafila. Nah, nanti semuanya maju satu persatu ya. Bagus, tepuk tangan untuk Ulfa. Nah, bagus semua anak ibu sudah bisa. Nah, kalau seperti ini tandanya kita sudah selesai melakukan permainannya. Kalau anak ibu mau mengambil yang lawannya, silakan klik tanda panah tadi. Nah, pilih yang race ini nak. Ini ada lawannya, melawan pesawat nanti kita di situ. Nah, coba dulu main yang pakai pesawat itu yang ada nih. Ada tantangannya, ini ada pemacunya. Jadi mobil kita harus muter sampai ke ujung. Nah, silakan lanjutkan di laptopnya masing-masing. Nah, seperti itu. Coba itu sebentar. Gantian. Kenapa? Bisa semuanya? Seru mainnya? Nah, walaupun itu permainan, tetapi di dalamnya kita harus mengenal pola. Kita ice breaking dulu. Coba anak ibu keluar dari tempat duduknya. Kita ice breaking dulu sebentar. Bentar ya. Oke, levelnya semakin meningkat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kita masuk lagi. Mengapa berpikir komputasional penting dalam kehidupan sehari-hari? Karena berpikir komputasional mengajarkan kita memecah masalah secara sistematis. Yang selanjutnya apa lagi? Yang kedua siapa yang tahu? Ya, Tila, silakan. Untuk dapat mengenali pola dan membuat prediksi. Nah, bagus. Selanjutnya siapa lagi yang tahu? Nah, Dewi, silakan. Berpikir abstrak dan fokus pada inti masalah. Nah, berpikir abstrak dan fokus pada inti masalah. Bagus. Selanjutnya siapa lagi? Itulah mengapa pentingnya berpikir komputasional dalam kehidupan kita sehari-hari.
juara 3 itu Ali dan Abraham. Nah, jadi siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada pagi hari ini? Iya, silakan Citra. Berpikir komputasional merupakan proses berpikir untuk menyelesaikan masalah. Iya, berpikir komputasional merupakan proses berpikir untuk menyelesaikan masalah. Ada lagi yang lain? Iya, Mila, silakan. Mereka mempunyai 4 pilar, yaitu dekomposisi, pengenalan, pola, abstraksi, dan algoritma. Nah, berpikir komputasional mempunyai empat pilar.